Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari Kah Media Channel kembali. Dan sebentar kita akan menggunakan logika yang sama yang digunakan oleh Kah Media Channel untuk membantah pernyataannya. Berikut ini adalah video dari Kah Media Channel. Coba kita buka di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengatakan, Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah Isa ibnu Maryam itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Nabi Isa menjadi rasul, itu sudah ada rasul-rasul sebelum beliau. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Isa yaitu Maryam adalah siddiqah, seorang wanita yang jujur terhadap agamanya, jujur terhadap imannya sendiri. Kana yakulani ta'am. Mereka berdua itu bukan makan nasi, mereka berdua itu makan makanan. Ya kalau orang Indonesia makan nasi, kalau beliau berdua nggak tahu makan apa, ya sesuai dengan adat mereka, entah gandum, entah buah-buahan, yang penting makan. Nah, Al-Quran itu adalah bahasa paling santun. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kana yakulani ta'am, keduanya adalah makan ta'am? Karena namanya makan ta'am, makan makanan itu pasti ada resiko. Orang makan pasti buang air, entah air kecil, entah air besar, itu pasti. Jadi, kalau Tuhan itu bentuknya manusia, sedangkan Tuhannya makan makanan, kemudian Tuhannya beol, Tuhannya buang air kecil, apakah iya beolnya itu akan disembah? Apa iya air kencingnya juga akan disembah? Karena itu bagian dari Tuhan, kan konyol. Inilah yang disebut resiko menuhankan manusia. Allah sudah memberikan peringatan. Dan ini gak akan pernah bisa kalian menuntut kami, karena memang ini ada dalam ajaran kami. Sebagai contoh lagi begini, dalam kitab kalian sendiri, kitabnya orang Nasrani, orang Kristen sendiri mengatakan bahwa Yeshua Hamasiah itu disunat pada hari ke-8. Kalau Yeshua Hamasiah itu disunat pada hari ke-8, berarti beliau mempunyai apa? Mempunyai kemaluan. Kan nggak mungkin disunat nggak punya kemaluan. Berarti beliau itu punya kemaluan, kan gitu. Resiko punya kemaluan itu apa? Kan itu yang jadi pertanyaan. Resiko punya kemaluan itu apa? Pasti kencing pertama. Iya kencing. Yang kedua berarti punya nafsu. Kalau punya nafsu berarti punya apa? Punya kecenderungan kepada lawan jenisnya. Kalau menikah bagaimana? Ya resiko, karena dia punya kemaluan, dia punya pasangan, dia punya nafsu. Jadi kalau dia menikah, beliau menikah, ya wajar karena resikonya seperti itu. Beliau seorang manusia, jelas itu kan. Beliau disunat umur 8 hari, berarti beliau punya kemaluan. Kalau beliau punya kemaluan berarti beliau punya nafsu. Kalau beliau punya nafsu, wajar beliau menikah. Dan itu sangat logis sekali. Makanya ketika kami umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yeshua Hamasiah, itu beliau adalah seorang rasul, hanya seorang rasul, manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau buang hajat sebagai manusia, beliau punya kemaluan juga sama, beliau menikah. Kami meyakini itu. Kalau kaum Kristen meyakini hal sebaliknya dari itu, ya jangan salahkan kami kalau keyakinan kami itu menyinggung Anda. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama video dari saudara Kah Media Channel, di mana resiko menjadi manusia yang memiliki kelamin adalah pertama, harus kencing, kedua, memiliki nafsu, dan tentunya kalau memiliki nafsu, pasti dia menyukai lawan jenisnya. Jadi dari sini, saudara Kah Media Channel menyimpulkan bahwa Yesus menikah karena dia sama seperti manusia yang lain, memiliki nafsu. Oke, sekarang ini kita akan menggunakan Al-Quran untuk membantah pernyataan dari saudara Kah Media Channel. Kita akan lihat apakah saudara Kah Media Channel akan konsisten dengan pernyataannya ini. Mari kita membaca surah 19 ayat 17. Lalu dia memasang tabir dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, dalam kurung Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bahwa Jibril menampakkan diri kepada Maria dalam bentuk manusia yang sempurna. Agar kita tidak dibilang asal tafsir, mari kita tanyakan ahli tafsir dari saudara Muslim sendiri. Mari kita baca tafsir Al-Jalalain. Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka. Maria membuat tabir untuk melindungi dirinya sewaktu ia membuka penutup kepalanya, atau membuka pakaiannya, atau menyucikan dirinya dari haid. Lalu kami mengutus kepadanya roh kami, yaitu malaikat Jibril. Maka ia menjelma di hadapannya, sesudah Maria memakai pakaiannya, dalam kurung bentuk manusia yang sempurna, manusia sesungguhnya. Oke, kita sudah dengarkan tafsir Al-Jalalain. Mari kita dengarkan tafsir yang lain. Kali ini tafsir Quraisy Shihab. Dan Maryam pun memasang tabir antara dirinya dan mereka. Lalu Allah mengutus Jibril kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna, supaya ia tidak takut jika melihatnya dalam bentuk malaikat yang tidak dikenal. Oke, kembali kita melihat bahwa tafsir Quraisy Shihab mengatakan Jibril menjadi manusia yang sempurna. Mari kita bacakan tafsir yang lain lagi. Kali ini tafsiran dari Kemenak.
Maka Maria membuat tabir atau dinding yang melindunginya dari pandangan keluarganya dan manusia lainnya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang gagah dan rupawan untuk memberitahukan kepada Maryam bahwa ia akan melahirkan seorang putra tanpa ayah. Adapun hikmatnya kedatangan Jibril dalam bentuk manusia itu agar supaya tidak menimbulkan ketakutan kepada diri Maryam. Tafsir yang terakhir yang kita gunakan adalah tafsir Ibnu Katsir. Dia mengatakan, maksudnya malaikat Jibril berganti rupa menjadi manusia yang sempurna. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama sesuai dengan ayat Al-Quran dan juga beberapa ahli tafsir menguatkan bahwa Jibril menjadi manusia yang sempurna. Jika pernyataan dari Quran dan juga ahli tafsir itu kurang, saya akan tunjukkan satu hadis dari Sahih Al-Bukhari 2996. Dia berkata, itulah Jibril alaihissalam yang pernah datang kepada beliau dalam rupa seorang laki-laki, dan dalam kesempatan ini, seperti dimaksud ayat ini, Jibril alaihissalam datang dalam bentuk asli yang raganya tersebut menutup ufuk langit. Di dalam hadis yang lain, Al-Bukhari 3362, Jibril datang dalam rupa Ibnu Kalbi, yaitu seorang sahabat Nabi yang terkenal. Jika kita menggunakan logika dari saudara Kah Media Channel, karena Jibril menjadi manusia yang sempurna, artinya Jibril juga punya kemaluan. Dan kemaluannya bisa digunakan untuk kencing. Dan tentunya dia memiliki nafsu dan juga keinginan kepada lawan jenisnya. Pertanyaan kita kepada saudara Kah Media Channel, apakah Jibril yang ketika menjadi manusia yang sempurna memiliki nafsu kepada lawan jenisnya? Sebelum kita akhiri, kita akan membantah pernyataan dari sisi kekristenan. Kedatangan Yesus menjadi manusia bukan untuk menikah. Mari kita baca ayat berikut ini. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari ayat ini, kita bisa simpulkan bahwa Yesus menghidupkan kehidupan yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ketika di dunia ini, tidak satupun mujizat yang digunakan untuk membela dirinya. Yang terjadi, Yesus fokus pada misi kedatangannya. Meskipun dia menjadi manusia sama seperti kita, karena misi kedatangannya bukan untuk menikah, dia tidak memilih untuk itu. Jadi, PR yang kita tunggu dari saudara Kah Media Channel dan saudara-saudara Muslim lainnya, ketika Jibril menjadi manusia yang sempurna, apakah dia memiliki nafsu dan memiliki keinginan terhadap lawan jenis? Oke teman-teman, kita akan dengarkan bagaimana tanggapan saudara Kah Media Channel dan saudara Muslim lainnya. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Biarlah video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mari kita tetap doakan teman-teman kita Muslim supaya mereka cepat sembuh.